Selamat malam untuk kita semua. Bisa buat happy happy apa namanya Good Friday pasca yang menyambut show. Buat apa sih yo? Tepat masa juga pak. Saya ini tadi saya takut saya lambat. Eh, saya apa itu sibuk dengan persediaan yang terdekat. Kempori. Kita punya program Kempori, jadi sibuk menyediakan ini. Jadi tadi hampir saya kelambatan, tapi tepat masa juga. So hari ini kita akan pergi kepada satu tajuk, sangat baik tajuk dia. Tajuk dia adalah berfokus pada hal-hal yang penting di dalam doa kita setiap hari. Kalau kita ikuti pelajaran ataupun perkongsian lah dari sahabat-sahabat kita yang sebelum-sebelum ini, kita sudah tahu bahwa doa ini sangat penting. Sebab doa itu ibaratkan sebagai nafas kehidupan kita. Berarti kalau kita tidak berdoa, maksudnya dia macam kita tahan nafas. Berarti kita tidak bernafas ya. Paling kalau saya tahan nafas, kalau kita pergi mandi sungai ada yang apa itu lawan-lawan siapa paling tahan nafas di dalam air. Kalau saya ikut tuh saya lah duluan timbul. Tidak sampai berapa saat saya duluan timbul gitu ya. Jadi doa pun begitu. Kita punya doa setiap hari diibaratkan nafas. Kita perlu. Kalau tidak berarti kita mati. Kita bunuh diri kalau kita tidak berdoa secara rohani. Jadi apa yang kita mau belajar hari ini apalah di dalam doa itu apa sebenarnya hal yang paling penting untuk saya sampaikan? Apa hal-hal yang penting, fokus yang penting yang saya perlu tekankan di dalam doa? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, Yesus di situ dia beri kita satu panduan, dia bagi kita satu garis panduan macam mana kita mau berdoa dengan betul. Matius 6 ayat 9 sampai 10 dia bilang, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Nah, itulah ayat inti kita pada malam ini. So, apa fokus kita di dalam doa? Kalau kita berdoa, kita perlu ingat, doa kita yang kita sampaikan itu, kita harus berfokus pada Tuhan dan hal-hal yang penting juga di dalam kehidupan doa kita. Tuhan harus menjadi fokus kita. Ya. Seringkali doa kita itu lemah, tidak efektif, karena kita berpusat pada diri sendiri. Nah itulah tuh yang jadi kenapa Tuhan tidak jawab doa saya, kenapa tidak jadi sedangkan saya sudah berdoa, kenapa tidak berlaku begini sebab sedangkan saya sudah berdoa begini kenapa tidak jadi juga. Doa kita itu akan lemah dan tidak efektif kalau hanya berpusat pada diri kita. Jadi kalau kita berdoa, fokus ataupun titik terpenting kita, fokus terutama kita dalam doa itu adalah Tuhan yang paling utama. Tuhan yang paling pertama di dalam doa kita. Jadi, kita selalu berdoa kepada Tuhan tentang apa yang kita inginkan. Betul atau tidak? Mau cakap tidak. Sedangkan setiap hari saya pun kita berdoa bila kita pengen sesuatu, dia bilang kalau bahasa jiran orang di negara jiran kita berfokus pada keperluan kita berfokus kepada tantangan dalam hidup, kita berfokus kepada cabaran dalam hidup, bukan pada Tuhan. Selalunya begitu, ya kan? Saya, me, ya, semua pun saya, aku, gue, doh bilang. So itu yang menyebabkan doa kita tidak efektif dan sangat lemah karena kita berpandukan diri kita yang menonjol di dalam doa kita. Nah, itu yang berlaku ya. Doa yang berkenan kepada Tuhan
memiliki fokus yang berbeza dan menyegarkan. Nah, titik fokus itu bukan lagi senarai apa yang kita ada, tetapi apa yang Tuhan ada. Perspektif ini adalah kunci dari sebuah pengalaman doa baru. Bukannya dohok nepo, ataupun saya. Tetapi Tuhan, dan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, selalu kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan dengar apa yang kita perlu. Seolah-olah kalau kita berdoa begitu, seolah-olah Tuhan kita itu tidak kuasa. Macam Mpok bilang tadi, Tuhan tahu sudah itu, buat apa kita berdoa? Kan? Coba kita pikir logik lah. Sifat Tuhan itu maha kuasa, maha hadir di segala tempat, maha suci, maha adil, kekal, dan maha tahu. Dia tahu segala-gala. Dia pikir, ya apa yang kita pikir Tuhan sudah tahu. Sebelum kita pikir Tuhan sudah tahu. Oh, dia mau pikir begini. Berarti sebelum saya doa Tuhan sudah tahu. Ya kan? Jadi buat apa kita berdoa? Jadi kalau kita berdoa, kita kasih senarai keperluan kita sama Tuhan, kita menganggap Tuhan kita itu tidak berkuasa. Kita merendahkan Tuhan kita. Kalau di dalam doa itu saya punya keperluan. Jadi apa kita perlu buat bila kita berdoa? Apa yang perlu kita fokuskan di dalam doa kita? Nah, fokus kita kepada Tuhan adalah fokus kita dalam doa adalah kepada Tuhan. Begitu. Ya. Bukan kepada diri kita. Perspektif di dalam doa itu sendiri. Doa yang berkenan kepada Allah ataupun Tuhan pertama-tama adalah mengakui Tuhan sebagai sahabat setia yang saya cari karena dia penting bagi saya, bukan karena saya menginginkan sesuatu daripada dia. Sebagai contoh lah, kalau kamu cari pasangan hidup, ya, kalau anak-anak muda kan banyak bermain dengan cinta-cinta. Jadi supaya kamu lebih paham, saya bawa ke arah situlah. Coba kita pikir, di dalam mencari lelaki, mencari istri, ataupun wanita yang mencari suami, kamu cari dia oleh sebab kamu mau ada orang yang terpenting di dalam hidup kamu. Kamu tidak boleh hidup tanpa ada dia. Kamu cari itu pasangan kamu bukan sebab kamu ada mau sesuatu. Itu namanya gold digger. Betul atau tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau kita balik lagi, kita pikir-pikir doa kita sebelum ini, adakah pemikiran kita yang sebenarnya kita adalah gold digger? Pahamkah gold digger? Ataupun bukan penggali emas. Gold digger ini adalah pisau cukur. Pisau cukur. Kita pengen dekat sama dia karena ada maunya doang. Tidak kan begitu. Jadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kita berdoa sebab kita perlu Tuhan. Kita sayang Tuhan. Kita merasa dia penting dalam hidup kita. Kita tidak dapat hidup tanpa ada dia. Bukan hanya karena bila ada maunya aja kita jumpa, kita dekat sama dia. Itu yang pertama. Doa yang berkenan kepada Allah adalah mengakui dia sebagai Tuhan dan sahabat setia kita. Karena dia adalah penting dalam hidup kita, yang paling terutama, ya. Siapa dia? Siapa Tuhan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang dia berikan kepada kita. Ya. Berarti Tuhan itu lebih penting daripada masalah saya. Tuhan itu lebih penting daripada duit 1 ringgit yang saya perlu. Ya. Mengenal Tuhan adalah alasan utama kita untuk berbicara dengan dia di dalam doa. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, tanpa ada Tuhan, hidup kita tidak berpusat dan tidak memiliki perspektif yang tepat. Jadi sebelum berdoa, rupanya pada malam ini kita perlu kenal dan faham dulu hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana. Maksudnya, yang pertama adalah kita jadikan Tuhan itu sebagai
yang terutama dalam hidup kita. Ada hubungan yang terspesial, melebihi ibu bapak, melebihi adik-beradik, melebihi keluarga, melebihi boyfriend, girlfriend, suami, istri. Tuhan yang paling atas. Ya, itu yang paling penting. Ya. Kehadirannya dan siapa dia yang menjadi pusat dari doa yang sejati. Berarti doa yang penting adalah yang berpusat pada Allah. So, formula dia begini. Apabila doa kita itu berfokus kepada Tuhan, maka doa kita itu akan efektif. Bukan semata-mata apa yang saya perlu saja. Yang berpusat pada Allah, Tuhan mengubahkan doa kita. Ya. Doa yang berkenan kepada Tuhan itu dimulai dengan keinginan kita untuk bersama dengan Dia. Ya, doa itu kita tidak dimulai dengan keinginan dan permintaan. Sebab itulah Tuhan Yesus dia ajar bagaimana murid-muridnya untuk berdoa dengan baik. Kalau kamu baca di dalam Matius berapa tadi? Matius 6 ayat 9 sampai 10. Doa Yesus itu dimulai dengan pujian bagi nama Tuhan. Mengangkat nama Allah itu lebih tinggi. Pada waktu permintaan doa kita tidak dilandaskan pada hubungan yang penuh kasih dengan Tuhan, permintaan doa akan lebih banyak. Perasaankah kita? Di dalam doa kita itu kita lebih banyak menyatakan apa yang saya perlu dalam hidup. Tetapi pujian kita, syukur kita kepada Tuhan, itu lebih sedikit. Di dalam doa yang pertama-tama adalah pujian bagi Tuhan. Ya, bahagian itu perlu lebih banyak. Lepas itu syukur, baru doa permintaan. Baru minta ampun dosa, baru kita doa permintaan, bersyukur, dan kita tutup doa kita. Tetapi selalu kita lompat pergi yang permintaan. Tidak lagi yang terpujilah namamu, bilang. Tuhan Bapa di surga, berkati makanan ini, amin. Lapar kan? Terus pergi permintaan, lapar kan? Tetapi kita lupa siapa yang bagi itu makanan. Kan? Jadi perlu berlandaskan hubungan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita meminta ataupun ketika permintaan doa kita tidak dilandaskan pada hubungan dengan kasih, kita punya permintaan akan lebih banyak itu. Banyak permintaan. Tidak salah sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah pujian kita kepada Tuhan, menyatakan hubungan kita kepada Tuhan. Ya kan? Begitu. Ya. Pada waktu kita memahami bahwa hubungan kita ataupun saya dengan Tuhan adalah titik dari doa, maka permintaan saya akan mendapat fokus yang baru. Ya. Kita akan mulai berpikir dan doa dari sudut pandang Tuhan. Ini yang penting. Bila kita sudah paham hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana, kita akan berdoa, permintaan kita itu, dan pemikiran kita berdoa dari sudut pandang Tuhan. Tuhan punya point of view. Ya, begitu. Bukan yang dari point of view saya, Tuhan begini ini yang saya perlu. Kita yang arah Tuhan. Apa yang dia perlu buat dalam hidup kita. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan di dalam doa, kita akan mulai melihat permintaan, keinginan, kerinduan, dan seluruh hidup melalui mata Tuhan. Terjadilah kehendak Tuhan. Bukan kehendak si Umpok, bukan kehendak si Anong ataupun saya. Dan semua yang ada di sini. Ya, kehendak Tuhan lah yang terjadi. Tapi ada satu doa yang lucu. Yang viral di TikTok. Ada beberapa waktu yang lalu dibilang begini. Patah, saya lupa sudah. Tuhan, saya mau dia jadi saya punya girlfriend. Bilang. Jadilah kehendakmu Tuhan. Tapi kalau boleh dia lah apa juga. Contoh lah yang begitu. Bukan begitu. Itu berarti kita yang mau suruh-suruh Tuhan. Di dalam doa kita
mau dengar apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita yang Tuhan sudah atur. Bukan yang kita atur, Tuhan ikut. Balik lagi yang di pertama saya bilang tadi, kalau kita buat begitu berarti kita merendahkan Tuhan. Ya. Perspektif untuk memulaikan doa, menghilangkan aspek hubungan dari doa, maka doa akan menjadi berat sebelah, egois, dan salah. Doa orang yang egois. Kamu tahu nggak macam mana doa yang ego? Sebelum itu, ego ini apa ini? Ego ini yang saya juga yang betul, ataupun saya saja. Ego itu adalah saya, dan saya. Saya betul, saya punya. Jadi kalau kita hanya berpusat kepada hal seperti itu, maka kita punya doa akan jadi berat sebelah. Doa macam orang Farisi, yes. Ya. Doa yang berpusat pada Tuhan membebaskan pikiran kita untuk tidak berputar-putar pada diri sendiri saja. Berarti Tuhan yang perlu menurut kita, bukan kita yang mau menurut Tuhan. Ya. Di dalam doa memungkinkan kita untuk menjadi jujur kepada Tuhan. Ya. Dalam terang kasih dan kekudusannya, kita akan mulai lihat diri kita secara berbeza. Ya, begitu. Jadi bila kita berdoa, yang paling penting kita perlu ingat bahwa kita ini orang berdosa. Jadi kalau kita mau suruh-suruh Tuhan dalam doa kita, sudahlah kau berdosa. Mau suruh-suruh lagi Tuhan yang suci. Jadi kita perlu sadar diri kita. Sadar diri dong, kita ini orang berdosa. Saya, termasuk saya. Semua manusia. Berarti doa kita itu berfokus kepada Tuhan dan menyadari diri kita ini orang berdosa. Saya mau sentuh di dalam bahagian pengampunan. Di dalam doa. Ini mungkin kita mau memperbetulkan doa kita. Yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah Bapa di surga itu terpisah oleh karena dosa. Tetapi kita sangat beruntung, kita sangat berterima kasih karena ada Yesus yang sudah mati di kayu salib dan menjadi penghubung kita kepada Tuhan. Berarti yang melayakkan kita adalah Yesus yang sudah mati di kayu salib dan kita yang mengimani Dia. Tetapi di dalam doa kita, setiap hari kita ini membuat dosa. Dan kita ini sangat kotor di hadapan Tuhan. Banyak orang yang berdoa, termasuk saya sendiri, apabila saya berdoa dengan lalai, saya akan mulai doa saya dengan Bapa kami di surga. Lepas itu terpujilah namamu. Begitu saja. Lepas itu jam pergi permintaan. Ujung doa baru, ampunilah dosa kami dan masukkan berdoa. Amin. Sebenarnya, saya tidak mau cakap itu salah, tetapi kita mau ada reformasi di dalam doa kita. Yang paling penting di dalam doa kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa. Jadi kita minta ampun dulu dosa kita. Maksudnya Tuhan ampuni dan bersihkan saya daripada segala dosa agar saya layak untuk berada di hadirat. Adapun doa permintaan kami adalah baru kita sebutkan begitu. Kita rendahkan diri kita. Karena minta ampun kepada Tuhan berarti kita merendahkan diri kita dan kita menyadari bahwa diri kita berdosa. Kalau kita sudah kita sudah bagi permintaan, baru kita minta ampun dosa kita, maka terbalik gitu. Kita lebih ego. Dia punya doa seperti itu. Tujuan sebenar daripada doa bukanlah pemenuhan. Tuhan memenuhi keinginan saya. Tetapi tujuan doa adalah memperdalam hubungan saya dengan Tuhan yang mengubah hidup saya. Begitu. Sangat mudah untuk meminta sesuatu kepada Tuhan sebelum saya menikmati kebersamaan saya dengan Tuhan. Jadi doa kita ini adalah
sama seperti hubungan kita dengan orang kita yang tersayang. Kita harus berhubungan supaya setiap hari kita akan lebih cinta. Saya mau tanya, adakah di sini yang bertahan lama dalam satu percintaan? Kalau lama dia tidak chat kah? Contohlah satu hari itu oke, kita jadian ya. Saya panggil kau sayang, kau panggil saya sayang. Kita girlfriend boyfriend. Hari itu sejak dia chat, lepas tuh lama baru dia chat balik. Maksudnya tidak hubungan, tidak komunikasi setiap hari. Pertanyaan saya, apakah kamu akan mengenal pasangan kamu lebih dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah rasa cinta kamu, sayang kamu akan bertambah kalau tidak ada hubungan seperti itu? Sudah tentu kamu akan jawab tidak. Tidak. Baru tidur pun kena marah. Saya lucu sebenarnya. Ada satu belia yang dia tanya begini, Pastor, dia bilang, terima kasih, Tuhan memberkati. Juil, makasih. Saya sambung cerita saya. Ada satu belia, dia tanya saya begini, Pastor, boleh kata begini, dia bilang, saya ini orang yang suka overthinking. Lelaki nih ya, lelaki. Tapi saya takut saya ini posesif, dia bilang. Saya takut saya ini posesif. Dan saya takut yang saya ini kontrol saya punya girlfriend. Terus dia bilang begini, saya ada satu kebiasaan yang sebenarnya tidak baik, dia bilang. Dimana pun girlfriend saya pergi sama siapa, apapun yang dia buat, apapun yang dia mau buat, dia mesti kasih tahu saya. Kalau enggak saya overthinking. Terus saya tanyalah, apa dijadi dengan kau sama girlfriend kau? Break. Dia bilang enggak, dia bilang puji Tuhan, dia bilang girlfriend saya pun tidak juga keberatan, tapi saya sadar yang itu tidak salah, yang itu salah. Jadi saya berusaha untuk tone down dan percaya sama dia. Dia bilang, oh berarti kau takut ya, kau takut dia curang lebih itu kan, kalau dia jarang update sama kau. And then saya kasih balik soalan sama dia, kau berdoa selalu juga kah? Kenapa saya tanya dia begitu? Sebab dia, bila kami suruh berdoa, dia tidak mau. Heran saya. Padahal dia adalah orang yang ekstrovert. Kamu tahu ya, ekstrovert yang kuat, ketawa kuat. Memang kalau kau buang dia pergi mana-mana kan, banyak yang boleh kenal dia, boleh kawan sama dia. Berarti dia orang yang friendly. Tapi saya bilang berdoa. Tidak Pastor, tidak boleh bilang. Terus saya bilang sama dia begini, kau berdoa begitukah sama Tuhan? Bilang. Kau tidak boleh berdoa, kau tidak boleh jarang berdoa. Mesti setiap masa berdoa sama Tuhan. Sebab kau takut nanti kau curang sama Tuhan. Dia bilang, oh tidak. Dia bilang, jadi doa kita itu sama seperti kita yang mau menginginkan, kalau boleh setiap masa itu girlfriend kita ataupun boyfriend kita chat sama kita, bagaimana, buat apa, begitu. Sebab mungkin sayang. Untungnya Tuhan kita tidak posesif. Tuhan bagi kita kebebasan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu setiap hari di dalam doa. Memahami keperluan doa itu adalah masa kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya. Balik lagi lah di tadi yang saya bilang. Kita sudah sepakat lah, kita setuju yang tiada hubungan yang akan bertahan kalau jarang komunikasi dalam satu hubungan. Dan jarang jarang bercerita, jarang ada masa bersama, susah untuk bertahan, macam yang saya bilang tadi. So maksudnya di sini adalah kita harus sama juga dengan Tuhan seperti itu. Kalau kamu punya pasangan, boleh video call, sleep call sampai besok pagi. Saya mau dengar napas kau saja.
Sini weh, tidur kalau tidak dengar napas. Bilang gitu. Pok. Pok, kamu begitu kah? Cari dong. Tidak, sebenarnya itu yang buat saya break tahu. Pengakuan ini. Kalau sama pasangan kamu buat begitu, panjang masa kamu bercakap, kenapa tidak sama Tuhan? Bila kita pergi gereja, ada beliau yang berdoa tua-tua, sudah kan panjang dia punya doa. Dan like doa dia bilang. Tidak pandai kosondot, tidak pandai sampai-sampai, tidak pandai habis itu doa. Kalau sama pasangan, apalagi yang baru bercinta, bokol kan yang kalau dia cabut itu ada pokok bunga di depan sampai botak itu bunga dia bikin cabut-cabut. Yang bilang begitu sampai botak. Tidak sanggup mau kasih N itu kol. Kalau sama Tuhan kita mau laju-laju. Ya. Jadi doa yang efektif adalah pada waktu kita menyadari yang kita perlu ada hubungan dengan Tuhan. Ya, begitu. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan dan kita rasa ada cinta dengan Tuhan, sayang dengan Tuhan, kita bukan hanya berdoa pada waktu ada maunya doang, tetapi kita akan berdoa ada maunya ataupun gak ada maunya, kita mau sama Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tetapi kebiasaan kita berdoa bila ada maunya. Contoh, makan dulu baru berdoa. Karena ada maunya supaya diberkati makanan itu. Ada juga pastor yang las-las jadi pastor sebab ada juga pastor yang las-las jadi pastor sebab putus cinta, hilang harapan, kecewa dengan keluarga, dan sebagainya. Ada tuh kawan sih begitu. Kau kenal tuh kan Ben? Better not to say his name lah. Don't say it. Don't say it, ya. Oke. Kita sebenarnya sudah berada di penghujung ini. Kita punya kesimpulan. So, doa-doa kita, saya tidak senaraikan apa yang penting untuk kita doakan. Semua penting untuk kita doakan. Apabila kita berfokus kepada Tuhan. Bukan saya bilang tidak payahlah kita kasih tahu doa permintaan kita kepada Tuhan. No, tidak seperti itu. Tetapi selalu permintaan kita yang menjadi fokus utama, inti utama doa kita. Dan kita mau supaya Tuhan yang turuti apa yang saya sudah rancang. Macam yang saya bilang yang pertama tadi di awal, saya bilang Tuhan kita itu, jangan kita merendahkan Tuhan kita. Maksudnya di sini adalah seolah-olah Tuhan itu tidak tahu mau buat apa. Doa kita itu adalah medium bagi kita untuk kita kasih tahu apa yang Tuhan perlu buat. Seperti itu. Tidak seperti itu ya. Doa adalah medium bagi kita untuk kita tahu apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Ya. Fokus utama dalam doa adalah Tuhan. Yes. Betul. Kita hanya mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita hadapi kehidupan kita. Contohnya ada halangan, ada cabaran. Bukannya bilang Tuhan, jadikanlah supaya saya boleh buat begini, saya boleh buat begitu. Kita berdoa begitu. Tapi kita berdoa, Tuhan, apa yang saya perlu buat untuk hadapi seperti ini? Nah, timbullah ini soalan lepas ini. Pastor, macam mana supaya kita tahu Tuhan punya jawaban atas doa kita? Jawaban saya senang sejak. Kalau kamu masih tidak dapat jawaban Tuhan di dalam doa kita, doa kamu, berarti kamu belum ada hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kita akan tahu dan kenal Tuhan kita. Apa yang Dia akan jawab dalam doa kita kalau kita kenal Tuhan kita. Oke, supaya kamu paham beginilah. Susah ini, cinta-cinta saja saya punya Tapi macam mana juga itu yang famous. Itu kan pasal hubungan. Dan itu yang dalam paham tuh. Oke. So, begini.
bila ada satu hubungan yang sudah lama dan sudah mapan dan dorang sudah paham antara satu dengan yang lain. Memang yang ngam sudahlah, ya kan? So begini, apabila kita mau tanya sama itu pasangan kita, walaupun kita tahu sudah, walaupun kita tanya itu hanya untuk kita sampaikan pertanyaan, banyak pasangan yang bila dia kenal sudah dia punya pasangan, dia tahu sudah apa yang dia mau jawab. Maksudnya, bolehkah saya pergi ini? Ataupun bolehkah itu kalau kita begini? Sebelum dia jawab, kita sudah tahu apa jawaban dia. Bila kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, memang kita tidak dapat dengar Tuhan punya jawaban itu macam dia bisik di dalam telinga. Tapi kita akan mengerti rencana Tuhan yang ada di hadapan kita bila kita mengimani dan kita rapat dengan Tuhan kita. Kita paham sudah Tuhan. Ya kan? Betul lah. Setuju kah? Kalau kamu setuju bagi Rose, tidak Pak, main-main saja. Kalau kamu setuju, like lah ataupun bagi thumbs up. yang Rose setuju. Bagi dia Rose, guys. Kalau kamu setuju bagi Rose, ada bagi Rose. Kamu setuju tuh kan? Nah, Pak, saya bukan apa tuh, ada satu pendeta yang di sebelah itu yang take and give. Saya bukan yang begitu No. Saya tidak memaksa. Oh, ide bagi Nah, jangan risau. Ini nanti saya bila sudah beli dalam bentuk saya untuk pelayanan kan Pok. Ya, kita bagi charity. Nah, untuk charity punya. Jadi begitulah. Kesimpulan bagi pelajaran kita ini sangat mudah untuk kita pahami. Doa yang benar, doa yang berkuasa, doa yang efektif adalah pada saat doa kita itu berpusat kepada Tuhan. Sebagai satu contoh terakhir untuk kita. Kalau kita buka di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada satu cerita tentang Daniel. Pada waktu dia mau menyembah Tuhan, berdoa, ada orang yang iri kepada dia dan melaporkan kepada raja pada ketika itu untuk tidak boleh berdoa. Akhirnya Daniel berdoa. Si Daniel tidak bilang begini, Tuhan, kau bunuh tuh orang-orang, ataupun Tuhan, kau kasih mati itu raja yang jahat. Bilang, tidak Tuhan. Tidak seperti itu. Bila si Daniel tahu ada halangan seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak ajar Tuhan apa yang Tuhan perlu buat. Dia tidak ajar Tuhan apa yang perlu Tuhan atur untuk dia. Daniel di lubang singa. Betul? Tuhan lepaskan dia. So, maksudnya di sini adalah doa yang berfokus kepada Tuhan, kita yang perlu dengar apa yang kita perlu buat. Bukan yang Tuhan perlu dengar apa yang Tuhan perlu buat untuk kita. Jadi kalau kita buat, bilang Tuhan begini kau buat, itu seolah-olah kita merendahkan Tuhan kita. Balik-balik bisa cakap. So, begitulah kita punya pelajaran hari ini. Berfokus kepada hal yang penting. Tidak banyak, satu saja. Tajuk kita, berfokus pada hal yang penting dalam doa kita. Apa jawaban dia? Fokus dia adalah kepada Tuhan. Jadi itu kita punya pelajaran pada malam ini. Pertanyaan gak tuh, Pok? Nah, soalan masuk bertanya sudah. Iya, tapi sebelum itu jawab. Sudah habis kan? Oke. Sudah habis. Sudah.